A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma arzuqna imaman adilan ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana kita akan kembali mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita hari ini, masa lalu, atau juga pada kehidupan orang-orang sebelum kita, agar kita kemudian bisa dengan itu semua meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena kadang-kadang kita harus melihat spion kalau di kendaraan, agar kemudian jalan kita ke depan selamat. Jadi menilik, memperhatikan masa lalu adalah bagian dari upaya kita menjaga diri juga, dalam upaya kita menjaga keselamatan diri kita juga. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program Hikmah kali ini saya akan mengangkat satu tema tentang bagaimana upaya kita menjaga akal sehat kita dengan Al-Quran. Berbicara bagaimana kemurnian berfikir, kejernihan akal sehat yang dimiliki oleh orang-orang pada masa Rasulullah SAW, itu luar biasa. Di tengah goncangan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, baik goncangan ujian dalam bentuk kenikmatan, rayuan-rayuan, atau juga goncangan dalam bentuk siksaan penderitaan, itu secara umum berhasil dilalui dan dilewati oleh umat Rasulullah SAW pada masa awal-awal. Makanya mereka disebut sebagai as-sabiqunal awwalun di dalam surah ada dalam Al-Quran disebutkan demikian. Dalam surah Waqiah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang kelompok orang-orang yang berada paling depan ketika menghadapi fitnah pada masa awal-awal Islam dulu. Nah, kelompok mereka sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kemudian para wanita-wanita tangguh di masa Rasulullah SAW, terbukti kalau kita tilik kisah-kisah kehidupan mereka satu-satu yang masyhur, karena sahabat Nabi ini jumlahnya banyak sahabat iDream. Ada yang menyebutkan 3.000 lebih jumlah sahabat Rasulullah. Tentu susah bagi kita mengingatnya kan. Bahkan sahabat dekat Rasulullah aja kita kadang-kadang nggak tahu juga siapa-siapa aja. Nah, coba kita tilik kisah-kisah orang-orang yang pernah hidup di masa Rasulullah SAW dan menjaga ketangguhan imannya sampai mereka menyusul wafatnya Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Kalau ujian harta banyak
bahkan Rasulullah sendiri ya, beliau disodorkan ya oleh orang-orang Quraisy agar kemudian beliau meninggalkan risalah dakwahnya ya, dan membiarkan ya, apa yang sudah terjadi ya, apa yang biasa disembah ya oleh orang-orang Arab, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah ya, dengan mengiming-imingi Rasulullah ya jabatan ya, sebagai pemimpin. Kemudian kalau wanita tinggal pilih yang mana yang mau kamu ambil gitu ya. Kalau harta, kami kumpulkan harta kami serahkan kepada kamu. Tapi Rasulullah SAW kemudian menolak dengan mengatakan, seandainya seandainya matahari ditaruh di tangan kanan saya, bulan di tangan kiri saya, lalu kemudian ya, dengan itu saya harus meninggalkan risalah ini, tidak jawabannya, gitu, tegas. Ya. Dan itulah yang dicontoh oleh para sahabat Rasulullah. Ya. Banyak ya, bahkan kalau kita lihat ya ada sosok Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya. Beliau rela meninggalkan hartanya yang banyak agar kemudian bisa berhijrah ya, bersama Rasulullah SAW. Kalau bicara kenyamanan, dia udah nyaman ya. Beliau sudah nyaman dengan kedudukannya di Mekah ya, sebagai seorang saudagar, ya, orang kaya. Tidak ada ancaman keselamatan. Kalau dia tetap pada pendiriannya bersama dengan kaumnya. Tapi kan tidak ya. Rasulullah Sayyidina Abdurrahman bin Auf lebih memilih ya mengikuti Rasulullah walaupun kemudian harus meninggalkan harta benda yang dia miliki. Nah, dan berapa banyak juga ya wanita-wanita salihah ya, sahabat-sahabat wanita Rasulullah SAW yang juga ya rela meninggalkan suami mereka ya, karena suaminya ya bersikeras yang menolak dakwah Rasulullah SAW. Ini menjadi sebuah cerita yang luar biasa. Ada yang disiksa ya, seperti misalnya ada sahabat ya, saya lupa namanya ya, beliau tadinya sahaya ya. Itu Ammar bin Yasir kalau nggak salah ya. Itu sampai di punggungnya ya dikasih besi panas kepalanya juga agar kemudian dia murtad gitu, tapi dia tidak mau. Yang masyhur ya Sayyidina Bilal bin Rabah ya, bagaimana beliau kemudian tetap mengatakan ahad. Jadi akal sehatnya tetap terjaga walaupun dalam keadaan tersiksa. Ya, udah dijemur di tengah panas matahari, ditimpa batu besar ya, agar kemudian akal sehatnya terganggu dan kembali kepada ketidakwarasan ya, bangsa Arab jahiliyah itu. Tapi beliau tidak mematuhi itu, tidak menerima itu, tetap mengatakan ahad. Allah satu ya, satu. Nggak mau dua, nggak mau tiga. Ini contohnya. Nah, bagaimana mereka begitu kukuh, ya, kuat mempertahankan akal sehat mereka, ya, maka tidak lain dan tidak bukan karena memang ya sumber akal sehat mereka adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Wahyu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menjadi risalah beliau, menjadi risalah dakwah beliau. Karena itu kemudian ya, kalau kita pada hari ini ya, mungkin kalau kita lihat bagaimana kehidupan sekitar kita ya, bagaimana dunia hari ini luar biasa ya. Kemaksiatan merajalela ya, kekafiran dipertontonkan begitu ya. Lalu kemudian kecurangan, penipuan menjadi hal biasa gitu. Nah, kalaulah pola berpikir kita, sumber berpikir kita bukan yang datang dari Tuhan, ya, bukan dari langit, maka kita akan terbawa arus, kita akan tergerus, ya. Tergerus ya, diri kita ini kemudian menjadi menjadi bagian dari arus gitu ya. Ya, tanah ya, digerus habis ya, ikutlah sama arus itu.
Kalau kemudian sumber berpikir kita, pola pikir kita bukan pola pikir yang sumbernya dari langit, ya, bukan sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir dengan pola pikir manusia pada hari ini, maka bisnis kita akan terjebak ke dalam keharaman. Ya, berapa banyak orang yang kemudian tidak bisa mengelak untuk melakukan ya praktek kolusi, nepotisme, apalagi namanya ya. Kalau sekarang bahasa KPK-nya apa itu? Gratifikasi gitu kan. Ya, dalam mengejar tender gitu ya, maka lahirlah kemudian koruptor kelas berat ya. Ya, karena memang sumber berpikir mereka ya tidak lagi yang datang dari langit. Ya, sumber berpikir mereka, pola pikir mereka ya dunia berarti kan, gitu. Ini luar biasa. Bahkan ya, ada orang-orang yang tadinya konsisten ya dengan Al-Quran, ya, berpikir ya dengan Al-Quran, lalu kemudian ya, karena kuatnya derasnya ya, godaan, tuntutan ya, ekonomi dan sebagainya, lalu kemudian beralih ya, ditinggalkan. Nah ini kita tidak mau. Nah jadi ya, menjadi harus menjadi sebuah ya rasa syukur ya dalam diri kita ketika kita masih menjadikan Al-Quran sebagai sumber berpikir kita, rujukan di dalam pemikiran-pemikiran kita. Alhamdulillah kalau kita kemudian masih berpikir, ya Allah ini menurutmu halal apa haram, ya, kita cek dulu di dalam Al-Quran boleh apa enggak. Kalau masih begitu ini luar biasa ya. Ini nikmat yang harus kita syukuri agar ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedihlah kita kalau kemudian kita dengan cepat ya mengiyakan segala ajakan ya tanpa kemudian kita rujuk dulu dalam Al-Quran, benar enggak nih? Boleh enggak nih? Halal enggak nih? Ridho enggak Allah ini? Ini yang kita harus sedihkan ya. Diajak berbuat curang, oke, nah, yang penting nanti saya dapat duit. Nah, ini kan mengabaikan Al-Quran. Kalau sedikit demi sedikit terbiasa begitu, ya lama-lama yang besar-besar ya, juga akan dia tinggalkan. Nah, akan dia bantai juga gitu ya. Nah, kenapa orang-orang yang mengikuti Al-Quran ya, akal sehatnya akan senantiasa dijaga, akan terjaga karena memang ada jaminan di dalam Al-Quran ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ya, surah yang ke-15 ya, ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala menegaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun ya. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah kata Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan zikir ini ya. Maksudnya Al-Quran ya, peringatan ini. Wa inna lahu lahafizun, maka dan sesungguhnya kami juga yang menjaganya. Lahafizun, kami juga yang pasti menjaganya. Ya. Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan dan Allah jamin ya, kemurniannya, yang Allah jamin ya, kesuciannya, yang Allah jamin kebaikannya, yang Allah jamin dampak positifnya, begitu tuh. Allah menjadi penjamin. Maka orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pola pikirnya, ya, maka otaknya, akal sehatnya akan Allah jaga juga. Nah, jadi kalau kita berpikir bagaimana supaya kita ini selamat, ya, terjaga dari musibah, bencana dan sebagainya, maka sesuaikanlah ya, kehidupan kita dengan Al-Quran. Ya, karena Allah yang menjadi penjamin menjaga Al-Quran. Nah, karena Al-Quran itu ada di dalam otak kita, Al-Quran ada di dalam dada kita, Al-Quran senantiasa ada di dalam lisan kita, Al-Quran senantiasa ada di telinga kita, maka insya Allah telinga ini akan Allah jaga. Mata yang senantiasa membaca kitab ini akan Allah jaga. Ya, otak ini nih ya, yang di dalam ini nih ya, akan Allah selalu jaga. Ya, tangan kita yang membuka lembaran-lembaran mushaf atau menggeser ya scroll mushaf akan Allah jaga. Kaki ya, di mana kita selalu melangkah ke majelis-majelis Al-Quran ini akan Allah jaga.
Karena itulah janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang menjaga dan memeliharanya. Maka upaya kita adalah bagaimana kita bisa bersatu, ya. Bisa bahasa Al-Qur'annya bagaimana kita bisa mencelupkan diri kita sepenuhnya ke dalam Al-Qur'an. Jadi kalau Al-Qur'an ini disebut sebagai lautan, ya, dalam Al-Qur'an begitu, ya. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan, ya, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya, ya, lautan ini gitu kan, ya, dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, dan ditambah lagi satu lautan, lanafidal bahru, maka enggak akan cukup, ya, itu untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Kalau kita anggap, ya, kita dianalogikan Al-Quran ini sebagai bahtera, sebagai laut, ya, maka kita celupkan diri kita, ya, ke dalam lautan Al-Quran ini. Ya, bahasa Al-Quran adalah sibghah, ya, sibghatullah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-138, ya. Sibghatullah, ya, sibghah Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Maka siapa yang sibghahnya lebih baik selain daripada sibghah Allah. Wa nahnu lahu abidun, ya. Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Jadi sibghah, ya, secara bahasa artinya adalah celupan. Ya. Jadi kalau sibghatullah, maka celupan Allah. Para ulama menyebut yang dimaksud dengan sibghah Allah ini adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bicara iman kepada Allah, maka beriman juga kepada apa yang Allah turunkan, ya, kepada Rasulnya, yaitu Al-Quranul Karim. Dan kenapa Allah sebut sibghah? Ya, karena Allah tidak menginginkan ada bagian dalam diri kita yang kemudian tidak menjadi bagian, ya, keimanan kepada Allah. Ya, artinya imannya tidak disertai dengan kesyirikan, kemusyrikan walaupun sedikit. Jadi istilah ini, ya, kata para ulama, ya, digunakan karena memang iman, ya, sifatnya itu menyatu dalam hati, seperti menyatunya warna pada bahan yang dicelupkan. Nah, misalnya kalau yang bikin kain batik atau apa gitu kan, tadi warna kainnya putih lalu kemudian berubah menjadi kuning coklat setelah dicelupkan begitu. Kalau udah dicelupkan maka seluruhnya, ya, tujuan dicelupkan kan supaya semuanya kena gitu, ya. Karena kalau cuma disemprot doang bisa ada bagian yang nggak kena. Tapi kalau udah dicelupkan, hampir bisa dipastikan, ya, semuanya kemudian akan terkena, ya, celupan itu. Kalau saya perhatikan, ya, seperti model pengecatan mobil, ya, di beberapa mobil-mobil Eropa, yang mobil-mobil mahal itu nggak main semprot lagi, tapi dicelupkan ke dalam cat. Ya, ada alatnya, wadah cat besar, itu bodi mobil dimasukin semua ke dalam cat itu. Nah, karena mereka ingin memastikan semuanya kena sehingga tidak ada peluang untuk karat gitu, ya. Semuanya kena. Kalau di pengrajin guci piring itu, kalau saya perhatikan tuh, supaya kemudian gucinya, perkakasnya betul-betul warnanya berubah, dicelupkan juga tuh ke dalam catnya pewarnanya, sehingga semuanya kena itu. Tidak ada celah yang akan menyebabkan, ya, itu tadi, ya, misalnya rusak karat dan sebagainya. Nah, ini kalau kita tarik dalam konsep iman kita, ya, sama, ya, ketika akal, pola pikir kita betul-betul kita celupkan, ya, ke dalam Al-Quran. Jadi betul-betul kalau apa-apa itu pertanyaannya kira-kira dalam Quran gimana, ya. Nah, itu tuh, ya. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah, ya, otak ini, akal sehat ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang, ya, itu adalah bagian dari fitrah kita, ya. Ya, fitrah kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau kata tokoh ESQ ya di Indonesia, emotional spiritual quotient ya. Pak Ari Ginanjar ya, dia nyebut di dalam diri kita itu ya ada namanya, di dalam otak kita ada namanya God spot, ya, spot ketuhanan. Spot ketuhanan ini ya itu tadi ya, bagian dari di mana kita akan senantiasa ya memiliki fitrah untuk kembali ya memikirkan ya, tentang Tuhan. Ya. Akan ada senantiasa bisikan-bisikan di dalam kepala kita kah nyebutnya, di dalam dada kita kah, yang kemudian mengingatkan kita tentang Tuhan. Ya, sejauh manapun manusia melangkah, pada akhirnya ya titik ketuhanan ini akan muncul. Nah, tinggal nanti apakah kita mengiyakannya atau mengabaikannya. Kalau kita mengiyakan, ya, kalau dalam surah Asyam itu kan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, beruntunglah orang yang kemudian tak menjaga kesuciannya. Ya, dan celakalah, ya, merugilah orang-orang yang kemudian mengotori kesuciannya. Jadi kalau diikutin guard spot itu, ya, maka dia akan beruntung. Ya. Ujung keberuntungan dia adalah bertemu dengan Allah yang selama ini dia pikir-pikirkan, yang selama ini dia renung-renungkan, yang selama ini dia sebut-sebut nama di dalam hati kalbu nurani dia. Ya. Nah, gitu ya. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30. Di ayat yang ke-30 juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Ya, jadi Allah perintahkan kita untuk menghadap, ya, pola pikir kita ini hadapkan dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Pola pikir kita luruskan, sejajarkan dengan Al-Qur'an. Jadi kalau bahasa politikus ya tegak lurus. Kita tegak lurusnya dengan Allah Subhanahu wa taala, tegak lurusnya dengan Al-Qur'an. Nah, ya, jangan dengan yang lain ya. Kalau tegak lurus dengan yang lain, tidak ada jaminan ya, kehidupan kita dijaga di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita tegak lurus ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka ada jaminan kita akan dijaga di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah tegaskan fitrat Allah. Itulah yang disebut dengan fitrahnya Allah. Allati fatara an-nasa 'alaiha, ya, yang telah Allah fitrahkan ya, kepada manusia. Ya. Yang dengan itu Allah telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Ya. Dan Allah tegaskan la tabdila li khalqillah. Ya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Ya, fitrah Allah itu sudah tegas ya, bahwa kalau kita mengikuti pola pikir Al-Qur'an, ya, berpikir dengan pola pikir wahyu gitu, maka akan Allah jaga sampai kapanpun enggak akan rubah itu, enggak akan dirubah Allah. Ya, kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun tidak akan berubah sampai kapanpun. Dan itu bagian dari fitrahnya Allah. Ya. Yang dengan itu Allah menciptakan manusia. Ya, jadi manusia ini kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya ada itu tadi ya, bahwa dia ya, adalah makhluk yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang setiap kita ketika kita berada di rahim perut ibu kita ya, ya menjelang kita bernapas ya, berdenyut gitu ya, menjadi makhluk yang baru di dalam perut ibu kita, itu melalui fase di mana Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bala, syahidna. Allah tanya itu dalam perut ibu kita, apakah kamu menjadi saksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Bala, ya, ya kami bersaksi. Ya. Makanya sekarang itu istilah orang yang mu'alaf, nah, itu ya, di dalam bahasa Inggris tidak convert lagi tapi revert. Nah, kalau dulu kan nyebutnya convert ya, merubah ya, menukar ya, agama lamanya kepada Islam. Tapi sekarang ya istilah yang ditrenkan, yang
gaung-gaungkan adalah revert, ya kembali. Ya. Karena pada dasarnya sebuah manusia ini Islam, ya. Tunduk patuh kepada Allah ketika dia berada di dalam rahim. Ya, sebagaimana teorinya Godspot tadi, ya, teorinya Pak Ari Ginanjar. Ya, itu kan diambil dari Al-Quran juga ya, bahwa Allah menegaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Di dalam jiwa kita itu ada potensi takwa, ya, yang Allah tanamkan. Ada juga potensi fujur, ya, kejahatan, ya, keingkaran. Maka kita kembali kepada potensi ketakwaan itu. Ya, itu yang disebut fitrah Allah, tidak akan berubah. Dan itulah kata Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan agama yang lurus. Tetapi sayangnya kemudian walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Banyak manusia yang kemudian tidak tahu itu, ya. Tidak tahu bagaimana, ya, menjaga akal sehatnya. Bagaimana selamat dunia akhirat banyak yang enggak tahu, ya. Maka beruntunglah Anda, kita sahabat Edrim yang kemudian terlahir sebagai seorang muslim, lalu kemudian hidup dan besar di lingkungan keislaman yang bagus. Nah, ya. Ya, syukuri, ya, disekolahkan orang tua di SDIT, di SMPIT, dipesantrenkan sama orang tua, syukuri itu, ya. Karena faktanya banyak orang yang kemudian tidak tahu cara hidup dengan benar. Tidak tahu, ya, cara, ya, hidup sesuai dengan fitrahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu bagaimana mengikuti mematuhi, ya, Godspot tadi itu. Nah, ini yang kemudian kita harus syukur. Berapa banyak orang, ya, yang justru kemudian, ya, ketika manusia, ya, ketika kaum muslimin sujud kepada Allah, dia malah kemudian sujud kepada batu, kayu, ya, kalau kata Ustaz Somad, ya, pokok kayu, batu gitu, ya. Masih ada yang begitu dan banyak itu, kan. Alhamdulillah kita lahir sebagai seorang muslim, kita tidak sujud kepada batu, tidak sujud kepada pohon, ya, tidak sujud kepada gunung, ya. Kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah fitrah kita. Nah, ini yang kemudian kita harus jaga. Dan insya Allah, ya, ketika kita sudah berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala di dalam berfikir, ya, maka pemikiran-pemikiran kita yang keluar adalah yang positif-positif. Karena Allah kan sumber ilmu. Allah itu sumber kebaikan. Allah itu sumber kasih sayang. Maka orang yang pemikirannya, pola pikirnya tegak lurus dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah dalam Al-Qur'an, maka pemikiran-pemikirannya selain dijaga, ya, kesehatan akal sehatnya gitu. Selain akal sehatnya dijaga Allah, maka yang keluar dalam dirinya juga adalah, ya, dalam pemikirannya adalah hal-hal yang sifatnya inovatif, ya, kemudian superior, super, ya, pemikirannya super gitu, ya. Kemudian juga pemikirannya senantiasa loyal, ya, konsisten, gitu kan. Lalu kemudian juga ihsan, ya, ihsan di dalam pemikirannya, gitu kan. Berapa banyak, ya, kalau kita lihat dalam sejarah, ya, ide-ide pemikiran-pemikiran cemerlang muncul dari para sahabat yang bahkan oleh Rasulullah SAW, ya, mungkin tidak terpikir, tapi kemudian muncul, ya, dari pemikiran para sahabat. Misalnya, ya, Sayyidina Salman Al-Farisi ketika terjadi perang Khandaq, ya, dulu, atau perang Ahzab, ya, pasukan koalisi, ya, kaum kafir Quraisy mengepung kota Madinah dari semua penjuru. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi mengajukan satu strategi, ya. Apa itu? Ya Rasul, kalau kalau bukit-bukit kan sudah bisa kita jaga nih, gitu, ya. Tapi kan kita ini ada juga celah-celah lembah-lembah, ya, yang ini bisa jadi pintu masuknya orang kafir, musuh kita. Lalu gimana caranya? Kata Rasulullah, kita gali parit. Kalau cuma dijaga, ada kemungkinan kita kalah, ya. Mereka bisa nerobos. Tapi kalau kita buat parit, enak ngalahinnya, gitu. Dan itu belum pernah dikenal, ya, strategi itu dalam kebiasaan perang bangsa Arab. Ditimbang-timbang, super juga pemikiran ini. Ini betul sama Rasul, digali. Diperintahkan gali parit.
gali, dan ternyata itulah menjadi salah satu strategi yang membantu ya kaum muslimin bertahan dari gempuran ke pasukan koalisi yang jumlahnya ketika itu katanya kalau nggak salah 30.000 lebih ya. Pasukan kaum kafir Quraisy. Ini luar biasa ya. Sayyidina Utsman bin Affan misalnya, banyak sekali ya ide-ide cemerlang ya. Beliau termasuk penulisan mushaf gitu. Mushaf dulu ya di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada ya mushaf itu. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan terfikir ya bagaimana kalau kemudian ya para sahabat penghafal Al-Quran ini kemudian banyak yang wafat. Bagaimana orang-orang setelah kita gitu kan? Kemana mereka akan melihat wahyu Allah gitu? Kemana mereka akan belajar kitab? Maka keluar pemikiran dalam kepala beliau, kita harus susun ini dalam satu kitab, satu mushaf. Kita harus tulis, susun secara rapi gitu kan. Maka beliau sampaikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar tadinya nolak. Sayyidina Ali juga sama, disampaikan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bilang enggak mungkin lah ya. Itu kan enggak diajarkan Rasulullah gitu ya. Tapi kemudian dijelaskan oleh Sayyidina Utsman, wah ya masuk akal juga gitu ya. Bagus juga ini. Lalu kemudian beliau berdua pergi kepada Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar mendengarkan itu sama reaksinya, nggak mungkin lah ya Rasulullah kan nggak ngajarin gitu, bid'ah itu, gitu ya. Tapi setelah dijelaskan ya, dengan penjelasan yang runut dan logis, wah betul juga ya, super juga pemikiran anda ini kan. Maka kemudian beliau menghadap kepada Sayyidina Abu Bakar yang ketika itu menjadi khalifah. Ya. Sayyidina Abu Bakar ketika itu juga berpikir nggak mungkin lah ya itu bid'ah itu, ya nggak diajarkan Rasulullah. Tapi beliau jelaskan sebagaimana penjelasan Sayyidina Utsman ya. Beliau pun kemudian terperanjat juga, oh iya bagus juga ide ini, betul juga begitu kan, cemerlang juga ya. Maka kemudian dibuatkanlah ya mushaf, disusun ya mushaf yang pertama ya. Menjadi satu kitab ya. Kemudian pada setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, dikopi, digandakan ya menjadi 4 kalau nggak salah. Lalu kemudian pada masa Sayyidina Utsman itu dijadikan sebagai rujukan untuk menyusun apa yang disebut dengan Mushaf Utsmani yang kita pegang pada hari ini. Itu kan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, sosok inovator lah gitu ya, solutif, yang bahkan tidak terpikirkan mungkin ya oleh orang-orang pada masa beliau. Tapi keluar. Jadi kalau akal ya, pemikiran ini sudah tegak lurus dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ide-ide cemerlang, ya, gagasan-gagasan yang brilian akan keluar ya. Makanya ya, beruntunglah ya organisasi begitu ya, partai sebutlah begitu ya, yang di dalamnya ada orang-orang ya, apalagi kalau banyak ya yang pemikirannya tegak lurus dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemikirannya tegak lurus dengan apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Qur'an. Akan muncul ya pada organisasi mereka ya terobosan-terobosan baru, inovasi-inovasi baru di dalam membangun peradaban. Itulah. Ya buktinya apa ya pada abad dalam kurun waktu dari abad ke-7 ya sampai abad ke-12 itu kan masa kejayaan kaum muslimin. Ilmu yang kita pelajari hari ini ya ilmu-ilmu di sekolah itu ya geografi, matematika, kimia ya, apalagi itu IPA ya biologi itu lahir digagas oleh kaum muslimin ya, orang-orang yang dikenal hafal Quran, interaksi dengan Al-Quran intens ya. Seperti Ibnu Sina, siapa lagi Al-Khawarizmi itu kan ulama ya. Cendekiawan-cendekiawan muslim ya, yang pemikirannya dengan Al-Quran tegak lurus. Lahir itu ya ilmu-ilmu yang kemudian menjadi ilmu yang kita kenal pada hari ini dan dikembangkan oleh belahan dunia barat ya, dan juga timur. Maka ini yang kemudian kita harus pahami.
Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru ya kepada kita sekalian ya di dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ya. Ayat yang ke-55 ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul azabu tsumma la tunsarun ya. Wa anibu ya kembalilah kalian semua ila rabbikum ya. Ya ila rabbikum kepada Tuhan kalian. Nah ya. Jadi kalau kita hari ini merasa kok saya ini jauh dari Allah, ya, pemikiran saya ini, otak saya ini kok jauh ya daripada Al-Quran. Ya, bahan pertimbangan kita masih juga menyampingkan Al-Quran. Ya. Kita kan kalau ada masalah apa yang ada di kepala kita. Kalau Rasulullah dulu berpikirnya apa kata Allah, ya. Apa kata Al-Quran. Kalau sahabat mikirnya dulu gitu. Kita gimana sekarang? Ya, apakah berdasarkan pemikiran kita atau bahkan pemikiran orang lain? Seharusnya apa pemikiran kita ini, bagaimana, apa kata Al-Quran ya. Maka Allah tegaskan wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, wa aslimu lahu ya, dan berserahlah kalian kepadanya min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun, sebelum datangnya azab, sebelum datangnya azab kepada kalian dan kalian tidak ditolong. Ya, kalau sudah terjebak masalah ya, karena pola pikir yang salah, khawatirnya itu adalah azab yang Allah sebut di dalam ayat ini dan kemudian kita tidak ditolong. Berapa banyak orang yang kemudian ya rusak binasa, hancur dirinya ya, keturunannya gara-gara pola pikirnya. Karena keputusan atas pemikiran dia. Keputusan yang salah, keputusan dari pemikirannya. Kemudian menyesal. Jadi jangan sampai sedemikian. Jadi kita ambil itu ya, hikmah pelajaran ya. Kalau mungkin kita pernah gagal, pernah salah ngambil keputusan, jadikan itu sebagai pelajaran hikmah untuk kemudian tidak kita ulangi lagi. Kalau dulu kita berpikir dengan pola pikir yang salah, bukan pola pikir Al-Quran gitu. Nah sekarang kita rubah ya, bagaimana kita berpikir menurut Al-Quran. Datang tawaran, kita cek dulu sebentar. Saya lihat dulu dalam Al-Quran boleh enggak. Saya kan enggak bisa ngaji, BKJ, ya, enggak ngerti juga ilmu tafsir. Ya. Allah tuh tegaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada ahli zikir. Ahli zikir itu kalau disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra gitu kan. Maka ahli zikir di situ sudah ahli Al-Quran. Ya, tanyalah ya, pada ulama yang ngerti tafsir. Kurang banyak lah ya. Kalau di YouTube itu ada Ustaz Adi Hidayat, ya, ada Gus Baha. Ya. Ya, rujuklah ya kajian-kajian mereka tentang berbagai persoalan. Ya. Ketik aja itu ya. Masalahnya, sebut nama ustadznya, ya, muncul nanti itu. Ya, tinggal ikuti. Ya, karena Allah mudahkan. Ya. Kemudian ayat yang ke-55 Allah tegaskan, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ya. Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan Tuhanmu, diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Jadi Allah sudah tegaskan kembali kepada Tuhan, kembali kepada Al-Quran. Nah, kalau tidak apa? Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang kepada kalian siksa baghtatan ya, yang datang secara tiba-tiba. Ya. Nggak tahu kita ya kapan datangnya azab. Wa antum la tash'urun, dan kamu nggak nyangka ya bahwa azab itu akan datang. Jadi ya, kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Al-Quran, tegak luruskan pemikiran kita kepada Allah dan kepada Al-Quran sebelum kemudian datang tiba-tiba masanya ya, azab kepada Allah. Kalau udah tahu-tahu pikun aja gimana? Tahu-tahu stroke aja, aduh ya. Kalau udah stroke nih kan otak udah nggak sinkron nih ya. Mau mikir gimana, mikir berat dikit langsung gitu ya. Nah, khawatir gitu itu. Mumpung masih fresh ya, mumpung masih segar, mumpung masih bisa kita gunakan,
kita tegak luruskan pemikiran kita ya, dengan Al-Quranul Karim. Gimana caranya Abi Kenji? Hadir di majelis-majelis ta'lim Al-Quran, kajian-kajian tafsir, hadir itu. Nah, ini kalau di iDream ada tadabbur Al-Quran, saya juga yang ini yang bimbing ya. Hadir itu ya, sehingga kemudian hazanah pengetahuan kita tentang Al-Quran bertambah setiap hari, dan itu yang menjadi pertimbangan kita di dalam berpikir. Ya, insya Allah ya, otak kita, akal sehat kita akan dijaga ya. Kesehatan secara jasmani ya, maksudnya ya, insya Allah Allah jauhkan tuh ya, dari penyakit-penyakit otak macam-macam, soalnya ada meningitis ya, stroke lah ya, apalagi itu ya, kanker otak lah dan sebagainya. Ini akan Allah jaga. Di sini ada Al-Quran ya Allah ya, jangan sampai nih ya kena kanker otak ya, kena meningitis, kena apalagi, kena stroke dan sebagainya. Dan juga secara rohani ya, juga Allah jaga tuh pemikiran rohani kita ya, dijauhkan dari pemikiran-pemikiran sungsang, kesesatan. Banyak seorang ini orang yang sesat, tapi kemudian kesesatan itu disandarkan kepada Al-Quran ya, artinya apa? Digunakan dalil Al-Quran untuk membenarkan kesesatan dia. Banyak orang yang pemikiran tegak lurus dengan Al-Quran, dia tidak akan kesana ya. Akan Allah jaga ya. Kesehatan, akal sehatnya akan Allah jaga, tidak akan diazab ya, dengan azab yang tiba-tiba. Inilah yang harus kita coba ya dalam kehidupan kita ambil hikmah dan pelajaran ya, dari itu semuanya. Untuk kemudian kita perbaiki ya kualitas kehidupan kita di dalam beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat iDream yang dirahmati Allah, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.